Jadi ya apa yang dia mau ya kita lakukan. Main di kantor, terus kadang-kadang aku suka ditarik ke toilet. Tantangan itu tuh lebih asik gitu. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang wanita berprofesi sebagai sekretaris kira-kira. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja dengan Hai Cika. Halo. Apa kabar? Baik. Ya. Sibuk apa sekarang? Sekarang aku masih sibuk kerja. Terus di mana kerjanya? Di perusahaan asing kebetulan. Saya sebagai sekretaris di situ sudah hampir 2 tahun lah. Saya sekretaris pribadi ya. Jadi apapun yang bos aku inginkan, laporan, update dan lain-lain, aku harus ngerjainnya memang dari kantor. Sebelumnya aku kerjanya di perbankan. Oke, di perbankan. Iya. Nah, berarti resign Nah, awal mulanya jadi sekretaris tuh gimana? Awal mulanya tuh, awalnya sih lagi di dunia perdugeman ya. Gitu. Oh, di dunia perdugeman, anak malah. Nah, karena aku bosen, jenuh juga di rumah, pengen dong sekali-sekali dugem tuh. Karena ada temanku yang kerja di situ, jadi temanku tuh kenalin cowok, gitu kan. Oke, siapa nih cowoknya? Ya, kita bilang namanya BJ lah ya. Ngobrol dan aku juga lagi sendiri, jadi mau nggak mau tuh join di tablenya dia. Oke, join table sama mereka. Iya. Mereka berarti rame-rame nih. Mereka rame-rame. Gitu. Temenku ini ngomong ke BJ, BJ ada kerjaan nggak buat Cika? Gitu. Kenapa? Gitu kan? Dia belum kerja tuh. Ya udah, datang aja besok ke kantor. Itu datang ke kantornya, ketemu sama dia, nggak lewat interview, nggak. Ya ngobrol-ngobrol biasa, Cik, kamu jadi sekretaris aku ya. Gitu. Ini sekretaris pribadi atau Sekretarisnya dia sendiri. Oke, sekretarisnya si BJ ini. Iya, karena aku lihat juga dia kan di situ kerjanya banyak ya. Memang aku nggak tahu nih basic sekretaris tuh kerjanya gimana. Tapi saat itu BJ bilang, tenang, nanti aku guide kamu. Seiring waktu, gajian dong. Gajian kita kaget tuh. Oh gajinya gede banget ya, gitu kan. Bisa 4 kali gaji aku di bank dulu. Akhirnya aku diterima di situ sama BJ sendiri. Dan rekan-rekan kantornya juga nggak ada masalah. Lihat ke kerjanya aku juga kan diajarin sama dia. Kalau boleh tahu gajinya berapa? Pertama jadi sekretarisnya Pertama BJ. itu sebenarnya 20 gitu kan. Dari situ tuh aku shock, kok gajinya gede banget ya gitu kan. Cuma sekretaris loh aku ini gitu, dan nggak banyak kerjaannya juga gitu kan. Nah, walaupun kalau BJ lagi mau kerja atau bagaimana tuh pitching dan lain-lain, aku selalu ikut sih gitu. Tapi itu kan ada tambahannya lagi lah gitu. Jadi aku ya terpesona gitu kan. Ditambah lingkungan juga kan berkelas ya. Berkelas. Terus akhirnya aku ngerasa gaji 20 tuh juga kurang kan. Gitu. Oh, karena untuk memenuhi kebutuhan lifestyle kamu saat itu bekerja di sana. Betul. Nah, akhirnya habis juga buat begitulah gitu ya, buat jalan, buat gaya hidup dan lain-lain sih. Nah, terus cari tambahannya sendiri gimana? Tapi kalau di kantor tuh dapat tunjangan-tunjangan lain-lain gitu nggak sih di luar gaji atau enggak? Sampai saat ini sih yang aku terima itu asuransi sampai saat ini. Selama jadi sekretaris pernah nggak sih kayak namanya bos gitu ya sama karyawannya perempuan cantik gitu, pernah nggak sih kayak diganggu-gangguin, genit-genit gitu? Awal bergabung juga itu sudah mulai tuh, khusus ruangan dia kan sendiri ya, ada di lantai yang berbeda dengan yang lain. Jadi kan bentuknya nggak kelihatan gitu. Tapi ya leluasa dong. Leluasa tuh maksudnya gimana? Ya leluasa buat dia. Ya apa yang dia lakukan gitu loh. Ya kadang-kadang misalnya saya lagi siapin berkas nih atau updatean yang sudah bentuknya fisik gitu ya. Setiap ketemu aku tuh maunya dipeluk gitu loh, atau meluk aku gitu dari belakang. Awalnya sih seperti itu. Bos aku tuh kebetulan orangnya royal. Jadi setiap kali aku kayak overtime yang nemenin dia gitu ya,
Bank dompetku tuh diisiin terus gitu kan. Terus buat ongkos, buat transport gitu. Ya sih kalau misalnya aku overtime itu bisa 2.500.000, kadang 3 juta. Tergantung Itu sekali? Sekali dia transfer. Selama sebulan tuh dapat berapa overtime? Lebih dari 10 kali ada kali. Kadang juga ditransfer sih gitu. Jadi kalau ditransfer gitu ya karena ya kita ngikutin maunya dia aja. Kadang bos aku tuh kalau kita lagi cantik misalnya, tuh aku suka ditarik sama dia ke ruangannya. Ngapain? Ya buat itu. Boleh nggak lebih dari itu? Di kantor? Iya. Iya pernah. Main di kantor? Iya. Di ruangannya? Iya. Jam 6 lah paling lama ya. Itu kan tutup semua tuh. Iya. Karyawan yang lain pada pulang. Jadi kita tuh masih punya spare waktu tuh 2 jam. Oke. Ya karyawan yang lain pulang jam 5 atau jam 6, kita masih punya waktu 1 jam tuh. Bos aku tuh suka nyari kerjaan, suka bikin kerjaan yang sebenarnya tuh nggak penting banget buat dikerjain hari itu gitu. Dia pakai alasan ada dari report tambahan lah, update tambahan lah, macam-macam lah. Nah dari situ ya, jadi ya dimanfaatkan sama dia jam-jam yang sempit itu. Atau memang to the point gitu atau gimana? Kalau bos aku kebetulan to the point, gitu kan. Hubungan kita tuh sebenarnya kalau di luar jam kantor tuh nggak pernah sama sekali. Kayak chat, Instagram. Jadi waktunya kita dipakai itu ya cuma di kantor aja. Karena bos aku nih menarik, gitu kan. Karakternya manly banget, bule-bule Yahud gitu lah ya. Ada tuh ketertarikan apa sih, imajinasi gitu ya. Kadang lihat dia, aduh kayaknya gimana gitu ya. Boleh deh dibule gitu kan. Tuh gitu. Jadi ya apa yang dia mau ya kita lakukan. Main di kantor, terus kadang-kadang aku suka ditarik ke toilet gitu. Main di toilet? Iya, dibawa ke toilet ya. Jadi yang dia cari-cari ya sensasi itu. Karena setiap kali kita overtime gitu di kantor, aku selalu dapat transferan, bukan hanya Oppo aja. Karena kan dia juga nggak bisa ngantar kan. Benar. Begitu, udah gitu. Ya jadi ya modelnya dia transfer ke aku. Saat ini saya jalanin kan sudah semuanya kayak lengkap nih. Iya, cakep iya, royal iya, baik iya. Touch-nya juga oke.